Kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa ya sesuatu itu dibangun persis di tempatnya? Kadang-kadang, jawabannya itu jauh lebih dalam dari yang kita kira. Hari ini nih, kita bakal bongkar sebuah cetak biru yang umurnya udah 2000 tahun, yang tanpa kita sadari masih ngatur perjalanan kita sampai sekarang. Sebuah misteri rekayasa yang terkubur persis di bawah aspal yang kita lewati. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, kenapa sih jalan raya dan rel kereta di Italia dibangun di situ? Tapi jawabannya, itu bakal bawa kita jalan-jalan jauh ke masa lalu buat ngungkap kekuatan tak terlihat yang ngebentuk dunia modern kita. Ya, jawaban gampangnya sih, oh itu kan karena ngehubungin Roma ke Milan, atau Naples ke Bari. Dan iya, itu benar. Tapi itu baru di permukaannya aja. Di bawah logika modern ini, ada kerangka yang jauh lebih tua dan lebih kuat yang bekerja. Sebuah cetak biru kuno yang seolah-olah menolak untuk dilupakan. Betul sekali, fondasi yang nentuin rute perjalanan jutaan orang setiap hari itu ternyata nggak dirancang oleh insinyur abad ke-20 loh, tapi dirancang oleh para ahli strategi militer dan pembangun jalan dari Kekaisaran Romawi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ngebuktiin adanya hantu ini. Sebuah penelitian baru-baru ini udah memetakan jaringan jalan Romawi kuno dan ngebandinginnya sama infrastruktur modern. Hasilnya, wow benar-benar bikin kaget. Coba deh lihat ini, di kiri itu infrastruktur modern, di kanan jaringan Romawi kuno. Sadar nggak gimana jalan tol A1, tulang punggungnya Italia modern, itu hampir persis jiplak jalur Romawi kuno dari utara ke selatan. Atau lihat deh jalur kereta api di pesisir, itu kayak ditarik lurus dari peta yang umurnya ribuan tahun. Ini bukan kebetulan, ini gema sejarah yang kedengeran jelas banget. Nah, jadi poin pentingnya ini, adanya jalan Romawi kuno itu bukan cuma faktor kecil-kecilan, tapi ternyata jadi salah satu penentu paling kuat di mana lokasi jalan raya dan rel kereta api modern dibangun. Cetak biru kuno itu ternyata masih sangat berpengaruh. Nah, ini bikin kita jadi nanya lagi kan, kalau cetak biru ini sepenting itu, kita harus ngerti dong kenapa cetak biru ini dibuat dari awal. Apa sih tujuan sebenarnya dari jaringan jalan Romawi yang luar biasa ini? Kebanyakan orang mungkin mikir kalau jalan-jalan besar ini ya kayak jalan raya pada umumnya, dibangun buat dorong ekonomi, buat nyambungin pusat perdagangan, masuk akal kan? Tapi para sejarawan ngasih gambaran yang beda banget. Dan disinilah pemahaman kita dijungkir balikan. Lupain deh gambaran pedagang yang sibuk. Mayoritas perdagangan zaman dulu itu lewat laut, soalnya jauh lebih murah. Jalan-jalan megah ini, yang dikenal sebagai jalan konsuler, dibangun buat satu tujuan yang beda banget. Dan, ya, jauh lebih brutal, gerakin legiun secepat kilat. Kutipan dari akhir abad ke-19 ini ngejelasin semuanya. Jalan adalah alat penaklukan. Jalan adalah urat nadi kekuatan militer Romawi yang bikin legiun mereka bisa gerak cepat buat numpas pemberontakan atau ngelancarin invasi baru. Kita ambil contoh Via Appia, si ratu jalanan. Pembangunannya itu bukan soal ekonomi, tapi soal penaklukan. Setiap kilometer yang dibangun, itu ngikutin jejak langkah para legiun. Dimulai untuk perang, diperpanjang setelah menang, dan akhirnya sampai di Brindisi. Bukan sebagai pelabuhan dagang, tapi sebagai landasan peluncuran buat invasi ke Yunani. Jalan ini ibaratnya pedang yang terbuat dari batu. Bahkan dari cara bangunnya aja udah kelihatan tujuannya. Orang Romawi itu terkenal sama jalannya yang lurus-lurus. Kenapa? Ya karena garis lurus adalah jarak terpendek antara dua titik. Sempurna buat pasukan gerak cepat. Mereka bahkan rela bikin jalan lurus nembus medan yang sulit, daripada ngambil rute yang lebih gampang tapi muter-muter di lembah. Kecepatan dan keamanan militer itu nomor satu. Oke, jadi kita tahu jalan-jalan itu dibuat buat tujuan militer, dan kita lihat polanya mirip banget. Tapi gimana para peneliti ini bisa buktiin secara data kalau ini bukan cuma kebetulan geografis aja? Dan ini pertanyaan bagus banget loh. Bisa aja kan, emang ada tempat-tempat yang secara alami paling gampang buat dibangun jalan, baik di zaman Romawi maupun sekarang. Nah, para peneliti harus bisa menyingkirkan kemungkinan ini. Caranya cerdas banget. Mereka melapisin peta Italia dengan kotak-kotak grid. Nah, untuk setiap kotak itu, mereka masukin data. Bukan cuma data tentang jalan Romawi, tapi juga banyak faktor lainnya. Mereka nguji semua tersangka utamanya. Apa medan yang terjal jadi penghalang? Apa kota-kota yang udah ada duluan narik jalan baru? Atau jangan-jangan kedekatan sama pelabuhan atau tanah subur lebih penting? Semua variabel ini mereka masukin ke dalam model statistik. Dan hasilnya, seperti yang bisa kalian lihat di tabel ini, jelas banget. Meskipun pertumbuhan kota dan faktor geografi ada pengaruhnya, tapi semua itu kalah telak sama satu faktor ini. Setelah semua variabel dihitung, faktor yang paling kuat buat nebak di mana jalan modern berada adalah jejak yang ditinggalkan oleh bangsa Romawi.
Biar kebayang seberapa kuat pengaruhnya, jaringan Romawi kuno itu terbukti jadi prediktor yang 3-5 kali lebih kuat dibandingkan faktor logis lainnya. Kayak lokasi kota besar yang baru tumbuh berabad-abad kemudian, ini bukti statistik yang solid banget. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terbesar dari semuanya. Kenapa? Kenapa keputusan militer dari zaman kuno punya cengkraman sekuat itu di dunia modern kita? Jawabannya ada di sebuah konsep ekonomi yang sangat kuat. Konsep ini namanya ketergantungan jalur atau path dependency. Gampangnya gini, sekali satu jalur ditetapkan, susah banget buat diubah. Pilihan yang dibuat di masa lalu itu nyiptain kondisi yang bikin pilihan yang sama jadi pilihan termudah di masa depan. Anggap aja jalan Romawi itu modal awal yang gede banget. Mereka udah ngeratain tanah, bangun jembatan, dan bikin koridor yang jelas melintasi negara. Selama berabad-abad, bahkan setelah kekaisarannya runtuh, jalur-jalur ini tetap ada. Jadi pasti waktunya bangun jalan atau rel kereta api baru, ya jauh lebih murah dan gampang buat ngikutin jalur yang udah ada, daripada susah-susah buka jalan baru dari nol. Jadi, lain kali kalian lagi di jalan tol, coba deh ingat, jalur yang kalian lewati itu mungkin udah ditentuin bukan sama perencana modern, tapi sama seorang jenderal Romawi yang lagi ngarahin legionnya 2000 tahun yang lalu. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang bikin mikir. Jaringan internet fiber optik, jalur penerbangan, atau sistem kereta cepat yang kita bangun sekarang, kira-kira gimana ya keputusan kita hari ini bakal ngebentuk dunia dengan cara yang nggak terduga buat orang-orang yang hidup 2000 tahun dari sekarang? Sejarah nunjukin, jejak yang kita tinggalin bisa jadi jauh lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan.